Apa yang saya kemukakan mungkin benar, tetapi bisa jadi orang lain yang datang berikutnya lebih benar daripada apa yang saya lakukan. Yang kedua, transformasi sosial dan teologi transformatif, teologi sosial dikerjakan dengan cara yang memanusiakan manusia. Harus memperhatikan kondisi manusia. Oke, sekarang ada perang. Kenapa orang berdebat soal pembuatan nuklir? Pembunuh massal. Karena itu dianggap gitu. Jadi perlu manusiakan manusia. Dalam hal apa? Bahkan perencanaan. Bangun bendungan, bangun dam, istilahnya itu. Berapa penduduk yang akan gara-gara dam ini dibangun? Berapa penduduk yang akan kelaparan gara-gara gedung ini dibangun? Berapa penduduk yang akan mengalami kesengsaraan gara-gara dibangun? Tetapi juga dilihat berapa penduduk yang mendapatkan manfaat dari dam ini. Berapa penduduk yang dapat manfaat dari pembangunan jalan. Berapa orang yang dapat manfaat dari hotel yang dibangun. Kalau itu ternyata lebih sedikit, maka secara teologi transformatif dan teologi sosial itu kurang ada pendekatan humanis. Kurang humanisasi. Jadi kurang memanusiakan manusia. Bagaimana kalau ada demo tentang sesuatu? Berapa sih yang mendapat manfaat sebetulnya? Saya kadang-kadang, maaf ya, sebagai dosen di kampus Muhammadiyah, UMY, saya lihat yang demo ya paling 5 orang, 10 orang, paling banter 100 orang, cuma mengambil wakil dari seluruh mahasiswa UMY. Saya bilang 100 orang mahasiswa UMY itu jumlahnya 24.000. Anda ini mengatakan ini wakil seluruh mahasiswa. Yang demo kalian aja, yang SPP-nya udah zaman lalu. Ini mahasiswa yang baru-baru nggak ada yang demo. Gimana Anda memanipulasi ini? Saya bilang begitu. Kenapa? Karena seringkali terjadi manipulasi seperti itu. Humanisasi itu penting. Oke. Lalu jangan lupa yang terakhir adalah ada liberasi. Membebaskan berapa orang yang bisa tersingkirkan dari keterpurukan, dari kebodohan, dari keterbelakangan, dan segala macam. Maka jangan dilupakan gerakan mahasiswa harus biasa melakukan literasi, memberikan pengetahuan kepada banyak orang, jangan membodoh-bodohi, ya, jangan memanipulasi, serta gerakan itu dilakukan secara terus-menerus, dan juga jangan dilupakan apa yang Anda lakukan belum tentu itulah yang terbaik, tetapi itulah sesuatu yang bisa Anda lakukan dan bisa jadi orang lain itu nanti melakukan hal yang jauh lebih baik. Jadi kita tidak perlu menyerah diri. Itulah kunci kata yang namanya almarhum Kunto Wijoyo dan juga almarhum Muslim Abdurrahman. Saya kira dengan cara begitu melakukan kritik terhadap apa yang kita lakukan, melakukan kritik terhadap fenomena sosial yang ada, melakukan kritik terhadap interpretasi yang pernah ada dan yang kita lakukan. Saya kira gerakan mahasiswa akan mendapatkan atau tetap menemukan elan vitalnya. Tapi kalau itu tidak, maka gerakan mahasiswa seperti IMM, HMI, ya, PMI, dan segala macam akan ditinggalkan banyak orang. Atau ada, tetapi tidak memiliki spirit pembebasan, tidak memiliki spirit liberasi atas dehumanisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada pemateri kedua kita, Bapak Dr. Sudi Qodir, terhadap paradigma atau konstruksi pemikiran kritisnya mengenai kondisi atau situasi pada hari ini. Yang menarik dari pembahasan tadi bahwa yang pertama, tidak ada perguruan tinggi
yang saat ini membuka Fakultas Filsafat. Hal ini karena stereotip bahwa filsafat itu menyesatkan, dan itu memang seringkali terjadi ya, apalagi pada ranah yang bawah dalam tataran komisariat, doktrin bahwa filsafat itu berat masih sangat kental, Bapak. Kemudian yang kedua, betapa minim pengkaji atau lulusan antropologi, sejarah, sosiologi pada tingkat kader-kader Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik sosial kritis terhadap pola gerakan mahasiswa hari ini, khususnya untuk fokus sosial movement yang kerap kali masih luput untuk dilaksanakan oleh gerakan mahasiswa pada hari ini. Dan kemudian yang terakhir, belum lagi melihat dari bagaimana struktur budaya yang terjadi pada hari ini, yang tentunya mengalami degradasi pada etika dan moral yang tentunya menjadi begitu memprihatinkan. Nah, harapannya setelah ini akan dikaji dan diulas lebih jauh demi kebermanfaatan bersama. Baik, selanjutnya kita memasuki termin tanya-jawab atau sesi tanya-jawab yang berisi rules. Kami akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk bertanya kepada para narasumber dengan catatan penanya harus on cam dan raise hand terlebih dahulu. Baik, apakah ada pertanyaan dari audiens? Nah, ini kayaknya nggak ada tuh pertanyaan. Udah jelas apa yang disampaikan Mas Arief tadi. Jelas Bang kayaknya ya. Udah langsung bergerak mungkin. Iya, langsung menyusun gerakan secara sistematik. Nggak usah diskusi-diskusi kan, langsung. Tadi ada yang ngacung tapi diturunin lagi tuh. Ya udah Bang, nggak usah dipaksain. Nanti lagi kapan-kapan gitu loh. biar apa yang disampaikan Mas Arief tadi direfleksikan, lalu kemudian disusun, lalu dilakukan. Lalu besok refleksi lagi, gitulah. Gitu, Mas Arief, gitu ya. Ya, langsung direnungkan aja. Mbak moderatornya mau nanya mungkin. Mungkin karena jaringannya susah. Kalau dari saya sendiri sudah cukup ya, Mas, Bapak. Iya, saya kira begitu ya. Oke. Karena sepertinya tidak ada yang mau bertanya ya, kita langsung saja ke closing. Mungkin closing statement dulu. Oh iya, sebentar. Ada yang bertanya dari peserta. Mungkin bisa langsung on cam aja, Mas Saiful. Silakan on cam terlebih dahulu. Mas Arief, tuh ada yang tanya tentang metaverse. Anda ya, yang mau tuh, open mic atau langsung aja? Ya,
Perkenalkan, saya Sulhak dari pimpinan Komisariat Fakultas Agama Islam. Saya ingin bertanya kepada Pak Syarif pun Pak Zuli Qadir terkait isu metaverse saat ini yang lagi marak-maraknya. Nah, kalau kita lihat kan dari historis perkembangan zaman, kadangkala pergerakan mahasiswa berada pada masa stagnasi dan nggak mampu gitu membaca realitas yang ada di masa lalu, saat ini, dan masa depan. Nah, berkaitan dengan isu metaverse ini, kira-kira menurut Bapak Syarif ataupun Pak Zuli Qadir, bagaimana seharusnya mahasiswa memandang isu metaverse ini? Apa sikap dan apa yang harus dilakukan gitu? Terima kasih, Pak. Oke. Gimana, Bu Moderator? Langsung dijawab atau gimana? Silakan langsung dijawab saja, Mas. Pak Zuli gimana? Aku dulu. Kan Mas, ya. Ini soalnya jaringannya saya kok nggak begitu jelas. Silakan dulu. Anda dulu. Oke, kalau metaverse ya apa ya? Kadang aku mengkritik gerakan kiri itu juga kadang pada beberapa hal tertentu kayak anti teknologi gitu ya. Bisa dimengerti salah satunya karena teknologi itu juga sudah dikapitalisasi ya. Kayak kita pakai Twitter, kita pakai Facebook, itu kan sebenarnya ada komodifikasi. Itu kalau kita mengandalkan gerakan dengan menggunakan teknologi medsos itu, kita udah sekaligus dijadikan target-target ya, iklan ya, data-data kita diambil. Ya kita nggak sadar dan kita merasa itu bukan suatu komodifikasi karena kita melakukan dengan sukarela. Nah, tapi sebenarnya nggak terlalu sukarela juga. Kan sekarang kalau nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, itu kan kayak agak terasing gitu ya. Jadi kita ada dorongan sosial juga untuk mempunyai medsos. Kurang-kurangnya satu lah. Tuh. Nah, jadi menurutku tantangannya di situ ya. Kita menganggap medsos itu dan segala macam ya, termasuk metaverse itu demokratisasi ya terhadap mungkin pada titik tertentu pemerataan terhadap akses-akses ya. Misalnya gara-gara YouTube kan kita bisa belajar macam-macam hal-hal yang dulu cuman bisa dilakukan di kampus ya bayar gitu. Sekarang di YouTube ya katakanlah gratis lah beli paket data gitu. Nah, tapi di sisi lain juga ada ketimpangan baru ya. Jadi kayak sebenarnya nggak jelas juga kita pakai Facebook gratis tapi data-data kita diambil. Nah, jadi menurutku pemahaman kekirian ini juga mesti kok aku ngomongin kiri ya? Padahal nggak ada kata kiri dari tadi. Pemahaman gerakan sosial ini mesti berkembang juga ya. Jadi melek teknologi, melek wacana-wacana kontemporer gitu ya. Jadi Pak Zuli poinnya sudah tepat. Jadi kontra aja ada A lalu kita counter ya tidak akan selesai ya masalahnya karena seorang Marxis itu orang belajar Marx itu mengincarnya bukan reaksi-reaksi saat gitu tapi perubahan struktur ya gitu. Jadi yang dibenerin strukturnya kayak kita diskusi gini kan itu lebih bisa punya dampak struktural daripada ngelemparin pos polisi atau apa gitu. Nah itu mungkin cuma sebentar ya, nanti pos polisinya dicat lagi, dibenerin lagi, udah masalahnya nggak selesai, malah jadi kontraproduktif. Itu jadi kalau menurutku soal metaverse ya disikapi aja, dibaca aja. Kita juga jangan terjebak pada romantisme gerakan sosial masa lalu gitu ya. Ya harus dibuat tandingannya, dipelajari lagi.
diupdate terus. Gitu ya, Saiful. Saya nambahin sedikit saja. Iya, ini sekarang kan apa-apa hampir maya ya. Apa-apa itu virtual. Sholat Jumat virtual kan. Lalu khutbah juga virtual. Itu bagian dari yang sekarang ada. Walaupun sebenarnya udah lama sih tentang dunia maya, tentang dunia yang tidak, ya mungkin penggambarannya itu tidak begitu jelas, tapi seakan-akan sangat jelas sekali. Pengguna Facebook di Indonesia tinggi sekali, menggunakan Instagram tinggi sekali. Orang itu berkenalan, ketemu satu sama lain lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, dan segala macam. Yang dulu tidak pernah ada. Bahkan saya tahun 90-an 2000 awal ya, saya kira 2000, 2099 itu pernikahan melalui dunia maya sebenarnya sudah dimulai. Cari jodoh lewat dunia maya sudah dimulai. Sekarang tambah lagi kan. Besok ini jangan-jangan KUA tukang menikahkan orang nggak perlu lagi datang. Sudah hanya lewat Zoom saja, saya nikahkan kamu dengan ini, sah, begitu. Dan itu harus direspon memang. Ya itu perkembangan dunia yang luar biasa tadi yang saya katakan. Ini perubahan yang luar biasa. Kalau kita tidak melakukan, ya bukan hanya sekedar, saya pokoknya nggak setuju, itu nggak bisa sekarang. Perubahan itu demikian cepat dan di depan mata kita. Ya ada sesuatu yang tidak bisa dialami atau tidak bisa kerjakan dengan dunia virtual, tetapi banyak hal yang berubah karena dunia maya itu. Salah satunya lewat metaverse yang sekarang menjadi bagian diskusi di kalangan para pengguna media sosial. Tadi Mas Saiful sudah menyatakan, ya, sudah menyampaikan bahwa kalau kita ini diskusi begini misalnya, diskusi ini adalah sedang mendiskusikan sesuatu, menjelaskan tentang sesuatu. Lalu kemudian dari Anda itu ada yang jahat, ada yang jahil. Mengutip pernyataan yang dikemukakan saya atau dikemukakan Mas Maulana, gitu ya. Lalu kemudian diupload. Wah, bisa ramai sekali, padahal hanya potongan misalnya. Dari kita diskusi sepanjang tadi misalnya Mas Maulana 20 menit, lalu saya 20 menit, hanya ngambil satu potongan tertentu. Agama saat ini mengalami kegagalan karena kurang responsif. Lalu dipotong, yang depannya tidak ada, hanya mengatakan agama gagal. Lalu kemudian diupload, lalu kemudian dikasih komentar. Coba apa yang akan terjadi? Wah, mesti akan ribut, membuli. Ini Pak Zuli, Pak Maulana adalah orang yang sekuler, ini orang yang anti agama, dan macam-macam, gitu-gitu. Nah, kalau kita kerjanya nanggapin begitu, habis tenaga kita. Habis tenaga kita. Maka kita, bagaimana caranya? Tidak perlu dengan serta-merta capek menanggapi satu demi satu hal-hal yang kita sebenarnya tidak setuju di dalam media sosial, tapi kita membuat sesuatu yang disebut alternatif. The social movement, the new social movement itu adalah menghadirkan sesuatu yang alternatif, tinimbang hanya sekedar melakukan perlawanan, gitu. Sekedar melakukan counter, tapi membuat alternatif. Oh, kalau saya tidak setuju yang begini, maka saya harus mencari sesuatu yang itu bisa dikerjakan dan ini memberikan ruang kepada masyarakat. Misalnya Anda nggak setuju tentang tahlilan. Tahlilan atau tadi yang saya sebutkan misalnya khutbah virtual, misalnya begitu ya, atau Jumatan virtual. Anda sekarang membuat sesuatu yang itu memungkinkan orang yang memiliki pandangan bahwa Jumatan virtual, khutbah virtual itu adalah sesuatu yang saat ini dipentingkan. Lalu ini di kalangan Muhammadiyah kan terjadi begitu toh. Yang ini apa-apaan ini tidak ada zaman Rasulullah. Nah, zaman Rasulullah itu virtual nggak ada memang. Para ulama-ulama mengatakan sholat jamaah itu adalah harus melihat jaraknya, jauhnya minimal adalah 500 meter dari si imam. Nah saat ini sudah ada toa, sudah ada televisi, sudah ada screen macam-macam, bisa lebih dari 1 kilo misalnya begitu. Di mana-mana ada screen, kemudian melihat imamnya. Apa itu nggak boleh misalnya begitu? Dulu saya mengemukakan begitu pada tahun kira-kira tahun 95 di kalangan HMI MBO. Oh marah-marah. Saya bilang ini sekuler sekali katanya begitu.
Ini tidak bisa ini sekuler ini menentang Nabi. Sekarang ini ada ijtihad dari Muhammadiyah melakukan sholat Jumat virtual dan khutbah virtual. Gerakannya sama persis. Tidak ada orangnya, imamnya ada di dalam screen, lalu kita ikut. Tetapi Muhammadiyah juga tidak berani atau belum berani melakukan yang namanya haji virtual. Kenapa? Karena teksnya jelas. Nah, sementara yang tadi khutbah virtual macam-macam itu tidak ada teks yang jelas. Misalnya begitu. Al-Hajj al-Arafah, jelas. Haji adalah di Arafah. Maka Muhammadiyah tidak mengatakan kita sekarang bisa menyelenggarakan haji secara virtual. Tapi Muhammadiyah melakukan kita lebih baik menunda perjalanan haji. Gitu loh. Tidak harus memaksakan haji saat itu. Karena ada persoalan tadi, humanisasi, liberasi. Maka penting sekali gitu loh. Jadi metaverse kita, ya sudahlah itu sesuatu yang sekarang realitasnya begitu. Kita sekarang hadirkan cara baru dalam beragama, dalam bermasyarakat, dalam bergerak-gerak, sehingga orang itu bisa ikut. Yang saya sebut tadi, kita ciptakan realitas baru itu. Jangan kita mengekor realitas baru itu. Oke. Sebentar ya. Sebentar, tadi ada tamu. Saya akan akhiri. Jadi kita semua memang harus merespon begitu, tidak usah secara emosional. Ya sudah kita respon, kita hadirkan realitas baru. Kita bangun realitas baru. Metaverse itu sekarang adalah faktanya ada. Karena akan lebih besar. Jadi sebetulnya mungkin jangan tidak. Itu ya. Ya, terima kasih Pak Sari sama Pak Zuli. Terima kasih Bu Moderator. Saya kira udah cukup ya, udah malam ini. Oh ya, baik Pak. Atau ada tanggapan lagi dari Bang Ipul? Mas Ipul? Tidak ada ya? Baik, mengingat waktu juga. Kita langsung ke closing saja kalau begitu. Mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.05 ya, untuk mempersiapkan ibadah sholat maghrib. Jadi sekarang, langsung saja untuk closing statement yang akan disampaikan oleh pembicara kita dari Bapak Zuli Qodir, mungkin bisa memulai terlebih dahulu. Baik. Kita sebagai mahasiswa, sebagai orang Islam, maka harus melihat segala perubahan itu dengan cara yang bijaksana, dan kita perlu melakukan setiap hari, melakukan literasi, dan kemudian harus berijtihad. Ijtihad kata para ulama, kalau salah nilainya 1, kalau benar nilainya 2. Jadi nggak usah takut. Kira-kira begitu. Makasih. Baik. Terima kasih atas closing statement-nya dari Bapak Zuli Qodir. Selanjutnya closing statement dari Bang Syarif Maulana. Silakan. Ya jujur sedih dengan responsnya ya, kurang sekali gitu. Padahal aku siapkan materi itu cukup berapi-api begitu ya. Tapi tidak ada yang tertarik untuk bicarakan apa materialisme dialektika historis, apa itu fenomenologi, apa itu cultural studies. Ya sedikit pun tidak ada tanggapan itu apa bicara apa saja biar kelihatan menanggapi, itu tidak ada. Ya tidak apa-apalah, namanya juga forum ya. Tapi ya mudah-mudahan semangat berdiskusi ini berlanjut ya. Mungkin awalnya masih malu-malu ya, nanti belajar sendiri lalu bicara begitu, ya itu sajalah. Tapi ya intinya perbanyak juga diskusi biar gerakan-gerakan itu juga tidak jadi reaksioner, emosional gitu ya, tapi punya landasan filosofis struktural yang kuat. Gitu aja. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Bang Syarif Maulana. Langsung saja kita ke closing. Untuk hadirin sekalian
yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada. Alhamdulillah, untuk rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik, insya Allah. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang terhormat pada hari ini, baik kepada Bapak Dr. Zulikodir dan juga Bapak Syarif Maulana, yang sudah berbagi ilmunya untuk kita semua. Kemudian terima kasih pula kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini, meskipun masih kurang respon ya, seperti kata Mas Syarif Maulana. Kemudian mohon maaf juga apabila terdapat tutur kata, tindakan, ataupun kendala-kendala lainnya selama berjalannya kegiatan. Akhirul kalam dari saya, Citra Lindiani, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal kalami wa mayasturun, billahi fi sabilillah, fastabirul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, untuk Mas Syarif Maulana sama Bapak Zulkodir, tunggu sebentar. Ada sesi dokumentasi untuk kita semua. Ya. Bentar. Siap semua ya? Dan 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih ya, Bapak. Karena sudah sama Mas Maulana. Waalaikumsalam. Pak Zul, terima kasih ya. Yuk. Salam Mbak semua Citra. ya. Dadah. Bapak. Terima kasih Mbak Citra. Ya, terima kasih Mas Saiful.